Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Saya ucapkan selamat bagi yang telah lulus seleksi administrasi. Dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT. Dan bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan analis kebijakan, yang sedang mencari materi dan juga latihan-latihan soal yang sesuai dengan Kemenpan RB dan juga FR dari yang telah lulus. Nah, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan soal untuk meningkatkan peluang teman-teman bisa menjawab soal-soal nanti dan tentunya bisa lulus untuk tes seleksi P3K tahap 2 ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya teman-teman, pelaksanaan tes kompetensi CAT untuk tahap 2 itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei. Jadi nanti jadwalnya disesuaikan. Nanti teman-teman silahkan cek di SSCASN akun masing-masing. Selanjutnya, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa untuk soal tes P3K itu ada 4 subtes yang akan teman-teman kerjakan. Di antaranya, tes kompetensi teknis, di sini sesuai dengan formasi jabatan yang telah teman-teman lamar. Yang kedua ada tes manajerial, yang ketiga ada tes sosiokultural, dan yang keempat ada tes wawancara. Dan bagi teman-teman yang ingin menguji apakah kemampuan mengerjakan soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman sudah maksimal, silahkan ambil tes untuk linknya itu ada di deskripsi, silahkan ikuti latihannya. Dan bagi teman-teman, jika skornya masih kurang memuaskan, nah di sini saya akan berikan materi terkait keempat subtes ini yang sesuai dari Kemenpan RB dan juga PKD. Oke, kita mulai dari materi manajerial. Jadi, dalam tes kompetensi manajerial, itu ada 8 poin kompetensi yang harus teman-teman pahami terkait definisi dan juga indikator perilaku untuk menjawab soal-soal nanti. Di antaranya ada integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Dari 8 kompetensi ini, oleh Kemenpan RB dan juga BKD sudah dibuatkan panduannya, dan kita sudah buatkan resumenya atau modulnya buat teman-teman untuk mempermudah belajar. Nah, di antaranya kita masuk ke materi kompetensi manajerial. Materi manajerial itu ada integritas yang tadi dari 8 kompetensi tadi. Nah, teman-teman harus tahu definisi dari integritas. Nah, di sini disebutkan bahwa integritas yaitu konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi. Jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nah, teman-teman, jika teman-teman mendapatkan soal yang berhubungan dengan definisi ini, maka teman-teman soal ini masuknya ke kategori integritas. Dan jika teman-teman mendapatkan soal integritas, teman-teman harus menjawab sesuai dengan indikator perilaku. Jadi nanti teman-teman memilih pilihan jawaban sesuai dengan indikator perilaku ini. Nah, di sini untuk level pertama, kompetensi manajerial, deskripsinya mampu bertindak sesuai dengan nilai norma, etika organisasi dalam kapabilitas pribadi. Kemudian indikator perilaku, kurang lebih nanti pada saat pilihan jawaban, itu akan mengacu pada indikator perilaku yang ada di sini. Nah, di antaranya bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Nanti cari jawaban yang berhubungan dengan ini. Melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi, kemudian tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi, dan seterusnya. Jadi teman-teman untuk acuan jawabannya harus mengacu pada indikator perilaku ini. Seperti itu. Nah, untuk materi lengkapnya saya akan informasikan di akhir video bagaimana cara mendapatkannya. Masuk ke materi yang kedua, yakni materi teknis. Materi teknis juga itu sudah di-share
untuk teman-teman mempelajarinya oleh Kemenpan-RB, diantaranya Surat Edaran B5767 MSM 0100/2024 terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Ini sudah yang terbaru teman-teman untuk tes P3K tahap 2. Tapi tiap tahun juga kurang lebih sama kecuali ada aturan-aturan baru atau regulasi baru. Nah, di sini teman-teman isinya untuk formasi analis kebijakan, materi yang harus teman-teman pelajari terkait yang pertama, konsep dan studi kebijakan publik, yang kedua manajemen kebijakan publik, yang ketiga metodologi riset kebijakan, yang keempat analis kebijakan publik, yang kelima dokumentasi saran atau kebijakan, dan kemampuan politis yakni publikasi saran kebijakan, komunikasi dan konsultasi kebijakan, serta pemetaan stakeholder dan advokasi kebijakan publik. Jadi ini materi-materi yang harus teman-teman kuasai. Nah, kita sudah buatkan juga modulnya buat teman-teman untuk mempermudah belajar. Karena kebanyakan yang mengambil formasi P3K itu sudah berkeluarga, sudah bekerja, jadi kita bantu untuk membuat modulnya supaya teman-teman bisa gampang untuk mempelajari. Selain dari sini, kita juga mengambil referensi dari FR, teman-teman kita yang telah lulus pada tahap P3K tahap 1 tahun 2024 kemarin. Nah, dari dua sumber ini atau dua resource ini, kita buatkan modulnya buat teman-teman untuk mempermudah teman-teman belajar, di antaranya terkait konsep ini ya, kemampuan analis, yakni terkait konsep dan studi kebijakan publik. Kita sudah buatkan modulnya buat teman-teman ya. Jadi untuk mempermudah teman-teman belajar. Nah, ini silahkan di-pause dan dibaca. Oke, untuk lengkapnya nanti saya akan informasikan bagaimana cara mendapatkan modul-modul ini, termasuk manajerial, sosiokultural, wawancara, dan teknis untuk analis kebijakan ini. Nah, dari materi-materi ini dan juga field report dari teman-teman kita yang telah lulus, kita buatkan soal latihan untuk video ini ya teman-teman. Kita di sini videonya ala-ala CAT. Nanti kita akan berikan soal, kemudian waktu untuk menjawab kurang lebih 30 detik untuk menjawab. Kemudian setelah habis waktu itu akan uh, muncul pembahasannya. Sebagai informasi, untuk latihan ini saya tidak akan bacakan. Untuk apa? Jadi teman-teman untuk membiasakan membaca soal, memahami soal agar terbiasa pada saat nanti CAT. Karena kalau misalkan dibacakan itu bisa saja perspektifnya berbeda. Jadi kita mulai latihan soal, dimulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan bagaimana cara mendapatkan dan apa saja yang akan teman-teman dapatkan untuk materi dan juga latihan soal. Nah, untuk materi teman-teman akan mendapatkan modul teknis, modul Mensos One, kemudian paket soal dan kurang lebih soalnya itu 700-an lebih ya untuk total soal dan formatnya itu PDF ebook ya teman-teman. Jadi tidak seperti web. Jadi ini adalah ebook yang teman-teman bisa print, kemudian bisa unduh. Jadi ini yang akan teman-teman dapat dan bagaimana cara mendapatkannya? Teman-teman bisa hubungi WA admin kami dan untuk harganya juga ada di deskripsi dan itu sangat terjangkau sekali untuk menambah referensi agar teman-teman bisa dengan lancar mengerjakan soal-soal tes. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman lulus untuk seleksi P3K tahap 2 dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.